Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur bukan hanya karena diberi rezeki atau karena diberi kesehatan, bukan hanya itu saja, tapi yang lebih adalah kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengikuti daripada aturan din yang lurus, yakni yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sama-sama kita pelajari ini. Baiklah, kita lihat kembali di bab yang ke-50, babul khauf dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Terakhir saya bacakan sampai di hadis yang ketiga dari bab. Sekarang hadis yang keempat. Wa an Samurah bin Jundabin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Samurah bin Jundab, sebagian Jundub, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, minhum, sebagian mereka itu, man, ada orang yang ta'khudhuhun nar, api itu neraka itu menyiksanya, ilal ka'baihi, sampai ke dua mata kakinya. Wa minhum, dan sebagian mereka, man, ada orang yang ta'khudhuhu, yang menyiksanya, ila rubataihi, sampai ke batas dua lututnya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man, ada orang yang ta'khudhuhu, yang menyiksanya, nar tadi menyiksanya, ila, sampai hujzatihi, di bawah pusarnya. Wa minhum, dan dari sebagian mereka itu, man, ada orang yang ta'khudhuhu, menyiksanya, ila tarkuati, sampai di bahunya, kedua bahunya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Al-hujzatu makidul izari tahtas surati, tempat ikatan. Izar itu kan kain, kan sarung, okay. Tahtas suratin, di bawah pusar. Jadi tadi yang disiksa itu sampai di bawah pusarnya.
atau kalimat hujuzatihi itu adalah tempat ikatan sarung ya, di bawah pusarnya itu. Tarkuatu, kalimat tarkuah bifat khitai dengan fathahnya ta, wa dhammi dan domahnya al-qafi, qaf. Taknya di fathah menjadi ta, kemudian qafnya di domah menjadi du. Dia itu al-azmu, tulang aladi yang indah pada sakhrotin nahri, di lekukan leher, tulang di lekukan leher yang tadi disiksa sampai di dua bahunya, di lekukan leher sini. Walil insani, dan pada insan, para manusia itu tarkuwati, ada dua tulang fi jani bayin nahri, janbi ya, di apa, jan itu kan samping, di samping nahri leher. Jadi pada manusia itu ada dua tulang yang di samping leher, di tulang di sini nih. Lah sampai api itu, neraka itu mendam dia, berdam sampai sekian, cuma kelihatan kepalanya saja. Masing-masing orang berbeda sesuai dengan amalan ketika dia di dunia. Jadi keterangan gitu. Hadisnya sampai rawahu Muslimun tadi. Jadi hadis ini menerangkan tentang siksaan ya. Sebagian ada manusia itu yang besok itu disiksa itu sampai api itu ya, neraka itu, api di neraka itu sampai ke dua mata kakinya, di mending gitu ya, mending. Walaupun kemarin sudah kita bacakan ya, tentang hadis-hadis yang ahwanana ahlin nar ya, adaban yaumal qiyamati ar-rajulu yudau fi ahmasi qadamaihi jamrotani yaghli minhuma dima'u. Diletakkan peletian api yang di kedua telapak kakinya ini, kemudian reaksinya otaknya sampai mendidih, itu tidak sampai terpendam. Kalau ini kan sampai terpendam di mata kaki sebagiannya ya. Kemudian sebagiannya sampai di lutut ya, di lutut, ada yang di bawah pusar, ada yang sebahu. Masya Allah. Artinya hadis-hadis yang dituliskan di sini oleh Imam An-Nawawi ini dijadikan satu dalil penguat tentang bab yang beliau bikin, yakni tentang khauf, rasa takutnya kepada Allah. Mestinya diancamkan dengan beberapa siksaan-siksaan di neraka, mestinya kita ada rasa takut. Kalau sudah takut ya, kepada neraka, mestinya orang itu akan berbuat sesuatu untuk meninggalkan dosa. Karena orang masuk ke neraka itu lantaran dia berbuat dosa. Kemudian yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, dia menuju daripada rahmatnya Allah Ta'ala, mencari rahmatnya Allah Ta'ala ya, takut dengan azabnya daripada neraka tadi yang Allah ancamkan. Kan sebagai nah Rasul diutus kan gitu, syahidan basyira wa nadhira ya, persaksian, kemudian memberikan kabar berita gembira, kemudian memberikan ancaman. Kabar gembira ini untuk orang-orang yang beriman ya,
Bapak sekalian, orang sering mengatakan beriman itu, iman itu adalah kepercayaan. Memang betul secara bahasanya, iman itu kepercayaan. Tapi secara syariat iman itu bukan sekedar percaya. Tapi yang disebutkan dengan iman kalau surat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah iman secara syariat, yakni namanya orang beriman itu orang yang tunduk patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Ta'ala itu orang beriman. Kalau iman dimaknai dengan percaya, ya orang-orang kafir Quraisy dulu ketika ditanya siapakah yang membuat langit dan bumi, Allah jawabannya. Bahkan mereka berbuat syirik loh, berbuat syirik, yaitu menyembah berhala-berhala yang ada itu. Dia kata, loh, kami tidak menyembah berhala, kami cuma menyembah kepada Allah Ta'ala lewat ini, lewat berhala-berhala ini, supaya bisa kami ini mendekatkan diri pada Allah Ta'ala lewat ini. Syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, dia berilah, ya, kafirannya. Dan yang lebih lagi adalah iblis pun juga percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu esa. Allah itu YME kata orang-orangnya, yang Maha Esa. Tidak sekedar itu. Maka orang-orang beriman mestinya, Masya Allah, ketika diberikan satu ancaman yang seperti ini kan, Masya Allah. Dan kan sering begitu kita membacakan tentang siksaan itu seolah-olah orang sana atau mereka itu ya, tidak kita. Atau kalau cerita tentang keringanan-ringanan tentang neraka itu adalah kayak kita itu loh. Padahal tidak ada perjanjian. Bila orang-orang Yahudi kan begitu, menganggap dirinya itu adalah orang yang paling termulia di hadapan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala tidak pernah punya ikatan perjanjian kepada mereka. Toh orang-orang yang diberikan janji oleh Allah Ta'ala itu tawaduknya kan Masya Allah. Bilal, ya, dia masih hidup, didengarkan oleh Rasulullah SAW, ya, suara terompahnya itu sudah di jannah-jannah. Tapi apa yang dilakukan amalan oleh si Bilal ini, dia tawaduk. Sebagaimana juga sahabat-sahabat yang masih hidup, masih di dunia, masih segar bugar oleh Rasulullah SAW lewat lisan yang termula beliau, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu, kemudian Ali radhiyallahu anhu, dan ada beberapa orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia masuk ke dalam jannah. Empat mereka itu jannah. Cuman Abdurrahman bin Auf ketika disampaikan ya, Abdurrahman, besok kamu masuk surga dengan merangkak, ngisot, nangis ya, nangis. Kalau kita kan bagaimana caranya bisa masuk surga, ngisot, jungkir walik ini, gelimpangan, yang penting kan sampai jannah. Nah, ini ya. Subhanallah, ngeri siksaan-siksaan yang apa di dalam neraka itu, karena la yamutuha la yamutu wala yahya, tidak merasakan kematian dan tidak merasa dulu rasanya itu, orang mengatakan setengah mati. Dan setiap terkelupas kulit-kulit yang ada ini, maka oleh Allah Ta'ala dikembalikan dengan ciptaan kulit yang baru, liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab. Masya Allah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, yakni Umar dan Abdullahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqumun nasu li rabbil alamin. Para manusia itu akan berdiri pada Rabb, pemelihara
alam, seluruh alam ini. Hatta yaghiba, sehingga tenggelam ahaduhum, salah satu dari mereka itu, fi roshihi, pada keringatnya, ila ansofi, sampai pertengahan udhunaihi, kedua telinganya. Muttafaqun alaihi. Wa roshu, kalimat roshu itu al-aroku, arok, artinya keringat. Berdiri di sini adalah menunggu daripada diadili daripada Allah Ta'ala. Ya, berdiri ya, keadaannya la yatakallamuna ila man adina lahur rahman wa qala shawaba, kan begitu. Dia ini di hadapan Allah Ta'ala tidak berbicara sama sekali ya, dia itu diam, berdiri, keadaannya takut ini, mencekam dirinya, di antara dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala mempertanggungjawabkan semua kebayang apa yang dia lakukan ketika di dunia ini, sebegini dan begitu, dan berharap diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan mereka sadar pada hari itu bukan hari untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, meskipun banyak orang yang melakukannya. Bukan tempatnya tempat bertaubat. Dan sering orang masuk surga saja mungkin di dunia tidak terasa, beda temennya, kemudian beda derajatnya, mungkin itu ya, temennya lebih mungkin cuman berbeda, bedanya apa, ternyata cuman bedanya sedikit, mungkin gitu. Dia meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh misalkan, atau yang terkenal dengan sholat fajar itu sepele, tapi di hadapan Allah Ta'ala Masya Allah tinggi. Dan di dalam hadis-hadis yang lain dia ceritakan bahwasanya antara si miskin dengan si kaya ini akan masuk jannahnya akan lebih dahulu yang miskin dibandingkan dengan yang kaya. Insyaallah yang kaya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, kemudian dibagi-bagi itu, ya sudah sampai habis itu ya, kecuali untuk mahisa keluarganya. Setelah itu beliau berdoa, ya Allahumma ahyini miskinan. Dan ini tidak diperintahkan, cuman seolah-olah Rasulullah itu menawarkan, yuk kamu masuk surga minta yang lebih dulu atau minta yang belakangan. Rasul sudah memberikan satu contoh, kalau saya berani meminta kepada Allah Ta'ala supaya hidup dalam keadaan kemiskinan, kemudian watawafani miskinan, mati dalam keadaan miskin, karena masuk lebih awal. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang jaminannya berbeda dengan umatnya, tapi mencontohkan yang seperti itu. Kalau ini ditawarkan kepada kita kan bingung, jenengan kue sugih napa miskin tentunya. Nah, miskin beriman pada Allah Ta'ala, sugih beriman pada Allah Ta'ala, miskin luwih dhisik mlebu surga, pripun? Kita kan jawabannya kan di luar pertanyaan nggih. Sugih ini mlebu surga dhisik lah. Jenenge pertanyaannya beda. Walaupun orang kaya juga punya keutamaan tersendiri, masuk jannahnya juga bisa lebih tinggi daripada yang miskin walaupun belakangan. Coba kita bayangkan di Utsman bin Affan di masa paceklik ini, insyaallah paceklik, larang pangan, dia mendatangkan bahan makanan pokok dari negeri Syam dibawa oleh 600 keledai. Ketika keledai itu digiring dan sampai di Madinah, berhenti di depan Masjid Nabawi,
maka para pedagang-pedagang itu mengerumuninya, ingin membelinya. Oleh Utsman bin Affan di stop, jangan, ini akan saya jual pada harga yang lebih mahal. Harganya berapa? Kalian semuanya meskipun kaya tidak akan mungkin bisa membelinya. Ternyata diserahkan kepada Amirul Mukminin pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk diserahkan, terserah mau dibagi-bagikan siapa, karena ini musim paceklik. 600 keledai, dan di atas keledai, di punggung keledai ini ada gandum-gandum sekemampuan sekuatnya keledai ini, diserahkan begitu saja. Masya Allah. Saking kepinginnya dia itu juga, takutnya dia itu kepada pertanyaan Allah Ta'ala soal apa yang dia miliki. Kalau harta kan dua, didapat dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa. Utsman bin Affan, masuk juga Abdurrahman bin Auf, orang kaya, suka puasa. Ketika mau puasa, ketika puasa mau berbuka, dibidangi beberapa hidangan makanan yang bermacam-macam, minuman yang bermacam-macam, buah yang bermacam-macam. Ini ketika berbuka itu, mau berbuka ini jadi buka, minum, nangis, teringat kepada Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair yang ketika peperangan dia kemudian syahid di medan peperangan, kemudian kain kafannya saja untuk menutupi dirinya sudah tidak mencukupinya. Ditarik ke atas maka kakinya kelihatan, ditarik ke bawah maka kepalanya kelihatan. Oleh Rasul disuruh menutupkan kepala, kemudian kakinya disuruh menutupi dengan rumput irkil. Saat itu dia khawatir, ini teman saya ini mungkin orang lebih baik daripada saya, dan dia akan panen di akhirat kelak, sementara jatah saya yang di akhirat mungkin diberikan di dunia ini. Khawatir kekayaan yang dia dapatkan ini adalah merupakan pengurangan jatah dia di akhirat kelak. Kemudian dia keluarkan kata sebagainya, tidak tanggung-tanggung. Lah kalau melihat seperti ini kan Masya Allah, keringat nih loh, keringat kok sampai di kedua telinganya, kan namanya kerem. Opo yo kejadian. Nah kalau saya yakinnya ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebetulan hadisnya sahih. Kok iso ngono? Bisa saja, nggih Allah Taala nggih. Ora mungkin delak kejadian di dunia. Wong matahari itu didekatkan dalam hadis itu mungkin belum lewat kayaknya. Di bab ini nanti kelewatan, nanti akan terlewati juga, akan kita lewati juga tentang itu soal hebatnya ataupun ngerinya neraka itu. Makanya Hudzaifah bin Yaman itu kan orang itu pada tanya kebaikan kepada Rasulullah, tapi dia tidak yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang banyak itu fil khair, tapi nak ora bertanya tentang kejelekan anisyari. Nah, dari kejelekan saya tak tanya tentang kejelekan. Lah bagaimana? Ya makhofata ayat berikuni. Saya takut kok sampai mendapati saya itu kejelekan tadi. Wong kok keapian ini bahayanya berapa, mengamalkan ini bahayanya. Oh saya tak tanya kejelekan saja lah. Hudzaifah bin Yaman ini tanya sama itu. Maka apapun yang dijadikan buat kita ini untuk bisa menolak daripada api neraka ini, ya, kalau lewat sedekah ya dengan sedekah, lewat tenaga kita dengan tenaga kita, apa yang kita mampu, ya, dengan pikiran kita dan lain sebagainya, ya, diusahakan. Mumpung di dunia ini masih ada kesempatan buat kita ini. Kalau sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, sudah
kesempatan itu akan hilang. Wa ana Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbatan, satu khutbah yang ma sami'tu, tidaklah aku mendengar, mislaha qattun, semisalnya khutbah sama sekali. Saya belum pernah mendengarkan khutbah Rasulullah, khutbah yang seperti ini. Gitu. Faqala, maka bersabda Nabi dalam khutbah tadi, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian itu akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, dan kalian akan menangis banyak, akan banyak menangis. Faqatta, maka mendengkluk kali, nutup muka, dia mendengkluk ke wajah ini, menundukkan wajah, kemudian menutup wajah. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujuhahum, ini wajah-wajah mereka, didengkluk ke wajah-wajah mereka itu, dan ditutup dengan kedua telapak tangannya. Walahum, dan pada mereka itu khonin, khonin itu suara isakan tangis ini, suara ini dungkruk terus ditutupi terus sentrup-sentrup ngene, isaan tangis ini, suara tangisan ini, sungguh-sungguhan. Muttafaqun alaihi. Sekian dulu saja ini. Ada. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi, dari sahabat-sahabatnya, syai'un, sesuatu. Fa khotoba, maka beliau berkhutbah. Faqala, maka bersabda beliau, uridot, dihadapkan alayya, atasku, al jannatu, jannah, dihadapkan surga, ya. Wan naru, dan nar atau neraka. Falam aro, maka tidaklah aku melihat, kal yaumi, seperti hari ini, fil khairi, pada kebaikan, wasyarri, dan kejelekan. Jadi dihadapkan, diperlihatkan oleh Rasulullah itu surga dan neraka. Sabda beliau, saya belum pernah melihat seperti hari ini kebaikannya. Kebaikan-kebaikan yang saya lihat itu tidak ada yang membandingi apa yang saya lihat ini, yakni surga ini. Tetapi juga kejelekannya, neraka itu tidak ada bandingannya. Walau ta'lamuna, dan kalaulah kalian itu mengetahui ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, ladhahiktum, sungguh kalian itu akan tertawa qalilan, sedikit, walabakaitum, dan sungguh kalian itu akan menangis katsiran, banyak. Fama, maka tidaklah datang ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah, atas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumun, pada hari itu, asyaddu, yang lebih sangat, minhu, darinya, dari hari itu, yang sangat kesedihannya. Gotau ru'usahum, ini tadi menunduk kali
ditutup dua mukanya tadi nggih. Menundukkan ru'usahum, kepala-kepala mereka, walhum, dan pada mereka itu khoninun lagi. Al-khoninun, keterangan ini. Khoninun itu bi-khoi dengan kho mujamatin yang bertitik satu. Jadi kho itu bertitik satu di atas. Kho. Gua dia itu al-buka'u tangisan ma'a gunnatin. Nah ini bersama gunnah dengungan tangisan. Wantisyaki, dan memasukkan stinsyak, memasukkan as-sauti suara minal asfi pada hidung. Nangis isane nyedot irung. Nah, ngoten niku. Seduh ngoten. Oh ini khoninun itu niku. Insyaallah di khutbah Nabi niku terus ndongko terus tangisan. Kita kan kebayang orang lain malah dititani neraka ki rumasane wong liya kono mlebu neraka. Tertawaan. Ada juga orang-orang dari saudara kita yang berdakwah lewat lagu juga, meskipun lagunya siksa kubur, ya tetap joget dia. Ya, niatannya dakwah tapi ya dianggap oleh orang ya tontonan, memang tontonan ini. Lagi diginikan lah ya. Dakwah lewat kuwi yo. Sing dicontoh mbuh lah ngene. Lewat begini berhasil loh tenane. Keberhasilan itu kalau semuanya itu apa saja itu kalau meniru daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti berhasil, karena beliaulah orang yang paling berhasil dalam berdakwah ini. Kalau nyeleweng berarti ya asal lebih pinter kan, lebih berhasil lewat ini misalkan. Mestinya tidak begitu. Maka kita tidak tanggung-tanggung kalau meniru, contohlah dia. Tidak mubaligh, tidak ustadz, tidak kiai, tidak dai, ulama sekelas apapun tidak berhak dia membuat syariat, tidak berhak. Semuanya tunduk dengan syariat. Begitu. Nah, bagaimana kalau dalam Al-Quran masih belum jelas, kemudian di dalam hadis juga belum jelas, masih ngambang, atau perkara-perkara di Al-Quran di zaman dulu tidak ada, kemudian tidak terjadi di zaman dahulu, kemudian di Al-Quran tidak ada, kemudian di hadis tidak ada. Ya inilah yang disebut dengan ijtihad, dan tidak semua orang berijtihad. Karena ada tataran ataupun ada kelas-kelas orang yang berijtihad. Kalau namanya di Quran belum dia temukan, di hadis belum temukan, kok tidak baca Quran belum bisa, ataupun tidak membaca Quran, tidak baca hadis, ngerti ijtihad. Mestinya tingkatan itu adalah mutabi, orang yang mengikuti para ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Wong nilai ini gampang. Seruan mereka itu kalau seruannya itu untuk urusan akhirat, la yakhafu walau matalaim, yaitu dia tidak khawatir, tidak takut dengan celaan orang lain, tidak pesanan apa yang dia sampaikan itu, apalagi cuma untuk setorai. Udah apa yang dia sampaikan. Nah inilah Rasul itu sampai seperti itu. Kalau kalian itu mengetahui apa yang saya lihat sekarang ini, kalian akan sedikit tertawanya, banyak menangis. Karena apa? Rasul ini dihadapkan oleh Allah Ta'ala, diperlihatkan surga dan diperlihatkan neraka.
seringnya kan malah memperbanyak tertawa ini, nangisnya jarang. Orang yang insya Allah dia menyendiri pada malam hari sholat, kemudian bisa nangis itu, wah, masya Allah, takut pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala. Jangan ada beberapa orang yang akan mendapatkan perlindungan di suatu hari yang hari itu tidak ada perlindungan dari perlindungannya Allah Ta'ala. Ya ini tadi orang yang menunggu dalam persidangan Allah Ta'ala tadi. Dan banyak kan ada 7 hadisnya bermanfaat. Ya inilah neraka-neraka yang diancamkan buat Masya Allah, supaya kita ini takut kepada Allah Ta'ala. Ya, buat kita ya, semestinya juga masing-masing kita itu kan dengan bertambahnya umur ini kan berkurangnya jatah umur yang diberikan kepada kita ini. Maka tidak selayaknya kita ini semakin dekat dengan namanya kematian, malah semakin melalaikan daripada apa yang menjadi tugas pokok kita ini. Apa yang ada di dunia ini semuanya sampai, kecuali tugas pokoknya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, dalam arti ibadah yang sholat-sholatnya. Karena apa namanya kematian itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui, kan kemarin sudah hadisnya. Ada teman Solo ini ya, malamnya rewangan, sholat subuh, diam sebentar, meninggal. Subhanallah, sakit, tidak dirasakan atau memang tidak merasakan sakit, kecuali saat dia mati tadi. Kan banyak orang-orang yang subhanallah. Terus siapa itu orang Cina yang mu'alaf ini, itu Masya Allah, Stephen gitu. Masya Allah, itu luar biasa ini. Kan matinya juga Masya Allah tinggi, mendadak juga ya, walaupun tidak langsung mati, kan sempat ke rumah sakit, tapi kan tidak, dari rumah masih sehat gitu ya, sehat. Masya Allah, namanya kematian seperti itu. Dokter mati, wong dokter mati, apalagi yang tidak dokter ya sama saja. Dikendali, tukang nyuntik uang saat matinya tapi divonis corona, mursyid meninggal juga, Masya Allah. Dan cerita meninggal itu bukan katanya orang itu meninggal, bukan katanya, semuanya akan meninggal katanya ini. Jadi wong urip bakal mati, bukan jari ini cerita piye gitu ya. Maka surganya sudah jelas ada dan itu hak janji Allah, dan surganya itu sungguhan, nerakanya juga sungguhan, siksa kubur juga sungguhan semuanya. Lah kita beramal juga harus sungguhan, wong surganya sungguhan, kok beramalnya masih mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Tondone ikhlas piye to? Kowe emang iso ora suban, sapa sih ora suban nang masjid? Subuhan aku nang mburi. Ya ngopo to dadak bantah-bantah. Niatan kita untuk siapa toh? Ya sudah. Ya. Semuanya itu akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala apa yang kita kerjakan di dunia ini. Kita menghadap kepada Allah Ta'ala itu dengan sendiri-sendiri. Tak tinggalkan anak istri kita, saudara kita, apalagi tonggo kita, ya. Kecuali dengan yang sering Yasin itu kan mestinya tahu lah kalau dibaca artinya gitu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qadamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu imamin mubin, kan gitu. Jadi saya akan membangkitkan orang-orang yang meninggal itu, yang mati itu, dengan apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jariah kalau kita itu meninggalkan apa? Anak soleh, istri solihah, atau meninggalkan jariah-jariah yang ada ini yang bisa mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat misalkan, dan lain sebagainya. Maka beruntunglah orang-orang yang
membuat jariah. Orangnya sudah meninggal kemudian pahalanya masih mengalir. Masya Allah, Masya Allah. Jadi todo yang mandek. Fa'akhulu qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.